Halo, perkenalkan nama saya Ditya Surya Kusuma dengan NIM F04250999. Saya dari Bisnis Digital angkatan 25 kelas C. Di sini saya akan menyampaikan analisis rasio keuangan PT Bumi Resource Mineral Terbuka pada tahun analisis 2025. eh, Mengapa analisis keuangan itu penting? Yaitu analisis rasio keuangan merupakan metode penting untuk menilai kondisi kesehatan perusahaan melalui hubungan antara akun dalam laporan keuangan. Eh, dengan menggunakan rasio keuangan dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mengelola aset secara efisien, mengatur struktur pendanaan, menghasilkan laba, serta bagaimana pasar menilai prospek perusahaan. Untuk investor, analisis ini membantu menilai apakah perusahaan layak dijadikan tempat investasi. Sedangkan bagi manajemen, hasil analisis dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan strategis guna meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk selanjutnya, yang pertama saya menganalisis rasio likuiditas. Yang pertama itu ada current ratio. Eh Current hasil perhitungan current ratio mendapatkan 3,04 kali. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 3,04 rupiah aset lancar. Nilai ini berada di atas standar umum perusahaan standar umum perusahaan sehat, yaitu sekitar 2 kali. Hal ini menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti utang dagang, beban operasional, maupun kewajiban lancar lainnya. Namun, current ratio yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan bahwa sebagian dana perusahaan tersimpan dalam kas, piutang, atau aset lancar lain yang belum dimanfaatkan secara produktif. Yang kedua ada quick ratio, mendapatkan hasil sebesar 2,81 kali. Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar tanpa mengandalkan persediaan. Nilai 2,81 kali menunjukkan bahwa meskipun persediaan dikeluarkan dari perhitungan, perusahaan tetap sangat mampu melunasi utang jangka pendek. Kesimpulan analisis rasio likuiditas, yaitu likuiditas perusahaan BRMS berada dalam kondisi yang sangat kuat. Resiko gagal bayar jangka pendek rendah, dan posisi kas aman. Namun manajemen perlu memastikan aset lancar yang besar benar-benar dimanfaatkan untuk menghasilkan pertumbuhan laba. Yang kedua ada manajemen rasio. Yang pertama ada total aset turnover rasio, mendapatkan hasil sebesar 0,19x. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset hanya mampu menghasilkan 0,19 rupiah penjualan. Nilai ini tergolong rendah, yang berarti pemanfaatan total aset perusahaan masih belum optimal dalam menghasilkan pendapatan. Yang kedua ada fixed asset turnover ratio, mendapatkan hasil 1x. Rasio ini menunjukkan bahwa aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar 1 kali dari nilainya. Artinya penggunaan aset tetap sudah cukup produktif, meskipun masih bisa ditingkatkan untuk efisiensi yang lebih tinggi. Yang ketiga ada inventory turnover, mendapatkan hasil 5,39x.
Perputaran persediaan sebesar 5,39 kali ini menunjukkan bahwa persediaan berputar relatif cepat dalam satu periode. Hal ini menandakan manajemen persediaan cukup efisien dan resiko penumpukan stok rendah. Terus yang keempat ada Day Sales Outstanding atau DSO. Eh, Mendapatkan hasil 33,32 hari. Rata-rata waktu penagihan piutang sekitar 33 hari, menunjukkan sistem penagihan yang cukup baik dan terkendali, sehingga arus kas perusahaan tetap lancar. Kesimpulan dari analisis aset manajemen rasio ini, pengelolaan aset perusahaan BRMS menunjukkan hasil yang bervariasi. Ef- dari segi efisiensi persediaan dan penagihan piutang sudah baik. Terus, namun pemanfaatan total aset masih rendah dalam menghasilkan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengoptimalkan penggunaan aset secara keseluruhan agar dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja operasional. Terus yang ketiga ada debt management ratio. Yang pertama ada debt ratio mendapatkan hasil perhitungan sebesar 0,20 kali. Artinya hanya 20% aset perusahaan dibiayai utang, sedangkan sisanya dibiayai oleh modal sendiri. Nilai ini menunjukkan struktur pendanaan yang konservatif dan tingkat resiko keuangan rendah. Yang kedua itu ada times interest earn yang menghasilkan perhitungan sebesar 5,14 kali. Laba operasi mampu menutup beban bunga lebih dari 5 kali. Ini menunjukkan kemampuan bayar bunga yang sangat baik. Yang kedua ada earn before interest and tax coverage, menghasilkan perhitungan sebesar 5,48 kali. Hal ini menunjukkan arus laba operasional juga cukup kuat untuk menutup kewajiban tetap perusahaan. Eh, Kesimpulan dari debt management ratio itu sendiri, perusahaan BRMS memiliki struktur modal aman dan sehat. Ketergantungan terhadap utang itu rendah sehingga resiko finansial itu kecil. Selain itu, perusahaan masih memiliki ruang untuk menggunakan pendanaan eksternal bila ingin melakukan ekspansi. Terus selanjutnya ada profitability ratio atau rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada return on asset atau ROA, menghasilkan perhitungan sebesar 3%. Hal ini menunjukkan setiap 100 rupiah 100 rupiah aset menghasilkan laba bersih sebesar 3 rupiah. Ini menunjukkan perusahaan telah mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki meskipun belum maksimal. Yang kedua itu ada return on equity, ROI, menghasilkan perhitungan sebesar 4,8%. Hal ini menunjukkan setiap 100 rupiah modal pemegang saham menghasilkan laba sebesar 48 rupiah, 4,8 rupiah. Rasio ini masih tergolong moderat. Yang ketiga itu ada profit margin, menghasilkan perhitungan sebesar 20%. Setiap 100 rupiah penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 20 rupiah. Ini menunjukkan pengendalian biaya yang cukup baik. Yang keempat itu ada basic earning power, menghasilkan perhitungan sebesar 7%.
Aset perusahaan cukup baik dalam menghasilkan laba operasi sebelum bunga dan pajak. Kesimpulan dari profitability ratio itu sendiri, perusahaan BRMS berada dalam kondisi yang menguntungkan dengan margin laba yang baik, akan tetapi tingkat pengembalian terhadap aset dan modal masih dapat ditingkatkan agar lebih menarik bagi investor. Yang selanjutnya ada market market value ratio. Yang pertama tuh price earning ratio, P per I, menghasilkan perhitungan sebesar 195 kali. Ini menunjukkan bahwa investor bersedia membayar harga saham sebesar 195 kali laba per saham. Ini menunjukkan ekspektasi pertumbuhan yang sangat tinggi dari pasar. Yang kedua itu ada price cash flow ratio, P per CF, yang menghasilkan hmm, perhitungan sebesar 733 kali. Hal ini menunjukkan harga saham jauh lebih tinggi dibandingkan arus kas per saham saat ini. Yang ketiga itu ada market to book ratio, M per B, menghasilkan perhitungan sebesar 9,33 kali. Pasar menghargai perusahaan lebih dari 9 kali nilai bukunya. Kesimpulan dari market value rasio itu sendiri, pasar menilai perusahaan BRMS dengan valuasi premium tinggi. Ini menandakan optimisme besar terhadap masa depan perusahaan BMS itu sendiri. Namun jika kinerja tidak sesuai harapan, harga saham beresiko mengalami koreksi. Terus untuk selanjutnya kesimpulan tiap kategori analisis itu sendiri. Yang pertama ada likuiditas rasio. Likuiditas sangat kuat. Perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan sangat baik. Namun terdapat indikasi kelebihan aset lancar yang belum dimanfaatkan optimal. Yang kedua ada aset manajemen rasio. Efisiensi pengelolaan aset belum merata, persediaan dan piutang sudah dikelola dengan baik. Tetapi pemanfaatan total aset masih rendah dalam menghasilkan penjualan. Yang ketiga ada manajemen rasio. Struktur modal sangat sehat dan konservatif. Resiko keuangan rendah serta mampu membayar bunga sangat baik dengan peluang ekspansi masih terbuka. Yang keempat ada profitability ratio yang menunjukkan perusahaan sudah menghasilkan laba dengan margin yang baik. Tetapi tingkat pengembalian terhadap aset dan modal masih tergolong moderat. Yang kelima ada market value ratio. Perusahaan memiliki valuasi pasar yang sangat tinggi, mencerminkan ekspektasi pertumbuhan besar, namun juga disertai ji- resiko koreksi jika kinerja tidak tercapai. Eh, Selanjutnya terakhir ada kesimpulan keseluruhan analisis. Itu secara keseluruhan PT Bumi Resource Mineral Terbuka berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan aman dengan likuiditas kuat serta struktur modal yang sehat. Namun terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, efisiensi penggunaan aset masih perlu ditingkatkan agar mampu mendorong pertumbuhan pendapatan. Yang kedua, profitabilitas perlu dioptimalkan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Yang ketiga, valuasi pasar yang sangat tinggi harus diimbangi dengan kinerja yang konsisten.
Dengan kondisi ini, perusahaan memiliki fondasi yang baik untuk berkembang, tetapi perlu strategi yang tepat dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja laba agar dapat memenuhi ekspektasi pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.